Jupiter, planet terbesar di tata surya, memiliki atmosfer yang sangat dinamis dan penuh dengan badai besar. Salah satu ciri khas dari Jupiter adalah Great Red Spot atau bintik merah raksasa, sebuah badai raksasa yang telah berputar selama lebih dari 3 abad. Fenomena ini menjadi objek penelitian yang menarik bagi para astronom karena ukurannya yang sangat besar, kecepatan angin yang tinggi, dan ketahanannya terhadap perubahan atmosfer planet. Great Red Spot pertama kali diamati oleh Giovanni Domenico Cassini, seorang astronom Italia, pada tahun 1665. Ia mencatat adanya bintik permanen di atmosfer Jupiter, yang kemungkinan besar merupakan Great Red Spot. Namun, beberapa ilmuwan meyakini bahwa badai yang diamati pada abad ke-17 mungkin bukan badai yang sama yang kita lihat saat ini. Ada kemungkinan bahwa badai sebelumnya menghilang dan kemudian terbentuk kembali di lokasi yang sama. Selama lebih dari 300 tahun, Great Red Spot tetap jadi badai terbesar dan paling mencolok di atmosfer Jupiter. Seiring berkembangnya teknologi teleskop dan eksplorasi luar angkasa, para astronom sekarang makin paham soal struktur dan cara kerja badai ini. Pengamatan Jupiter lewat foto dimulai sejak Januari 1979, ketika gambar-gambar yang diambil sudah jauh lebih jelas dan detail dibandingkan foto-foto sebelumnya yang diambil dari bumi. Voyager 1 menyelesaikan misinya pada awal April setelah ngambil hampir 19.000 gambar dan berbagai data ilmiah lainnya. Nggak lama setelah itu, Voyager 2 lanjut ambil alih pada akhir April sampai Agustus. Voyager 2 berhasil ngumpulin lebih dari 33.000 gambar Jupiter dan 5 bulan utamanya. Dari sinilah kita dapat gambar resolusi tinggi pertama dari Great Red Spot. Pengamatan terus berlanjut dengan bantuan Hubble Space Telescope dan wahana antariksa Juno yang mulai mengorbit Jupiter sejak 2016. Berkat 2 misi ini, sekarang kita punya data terbaru yang jauh lebih detail tentang perubahan dan evolusi badai raksasa ini. Great Red Spot adalah badai antisiklonik. Badai ini berputar berlawanan dengan arah rotasi planet. Berbeda dengan badai di bumi yang cenderung berlangsung selama beberapa hari atau minggu, badai ini telah berlangsung selama berabad-abad. Great Red Spot memiliki ukuran yang sangat besar, meskipun telah mengalami penyusutan selama beberapa dekade terakhir. Pada abad ke-19, badai raksasa ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 48.000 km, cukup luas untuk menelan 3 planet bumi sekaligus. Namun, pengamatan terbaru menunjukkan bahwa ukurannya kini hanya sekitar 16.000 km, yang berarti badai ini masih lebih besar dari diameter bumi. Meskipun terus menyusut, badai ini tetap berputar dengan kecepatan tinggi dan mendominasi atmosfer Jupiter. Badai ini berbentuk oval dan terletak di 33 derajat lintang selatan Jupiter. Dengan menganalisis gambar yang diambil oleh teleskop luar angkasa Hubble milik NASA dari tahun 2009 hingga 2020, para astronom menemukan bahwa kecepatan angin rata-rata di dalam batas bintik merah besar yang ditandai oleh lingkaran hijau luar telah meningkat hingga 8% dalam periode tersebut dan kini melebihi 644 km per jam. Sebaliknya, angin di dekat wilayah terdalam badai yang ditandai oleh lingkaran hijau yang lebih kecil bergerak jauh lebih lambat. Kedua aliran angin ini bergerak berlawanan arah jarum jam dalam pola yang kompleks, membentuk pusaran kuat yang telah mempertahankan bentuk badai selama berabad-abad. Di bumi, badai seperti hurricane biasanya bertahan hanya selama beberapa hari atau minggu sebelum kehilangan energi akibat interaksi dengan daratan atau perubahan tekanan atmosfer. Di Jupiter, tidak ada daratan yang dapat menghentikan badai ini karena planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jupiter itu kayak bola gas raksasa tanpa permukaan padat. Di dalamnya, ada inti dari batu dan es, terus dikelilingi hidrogen cair yang super padat atau hidrogen metalik. Lebih keluar, ada hujan helium cair bercampur neon yang jatuh ke dalam lapisan dalam planet. Di atasnya lagi, ada hidrogen cair yang makin keluar berubah jadi gas hidrogen yang membentuk atmosfer tebal Jupiter.
lapisan paling luar dipenuhi awan setebal 50 km dengan berbagai zona atmosfer, termasuk sabuk ekuatorial dan badai besar Great Red Spot. Salah satu teori yang menjelaskan kenapa badai raksasa ini bisa terus bertahan begitu lama adalah karena lapisan atmosfer Jupiter yang dalam. Great Red Spot kemungkinan bukan cuma badai di permukaan, melainkan punya akar yang jauh ke dalam atmosfer Jupiter. Data dari wahana antariksa Juno menunjukkan kalau badai ini bisa mencapai kedalaman hingga 350 km di bawah lapisan awan, yang berarti ada energi dari dalam planet yang ikut membantu mempertahankan badai ini supaya nggak cepat menghilang. Pola angin kencang di Jupiter atau jet stream juga berperan besar. Jet stream ini menciptakan semacam batas alami yang bikin energi badai tetap terperangkap di area yang sama, mencegahnya menyebar ke wilayah lain. Akibatnya, badai ini terus berputar di lokasi yang sama selama ratusan tahun tanpa melemah secara drastis. Great Red Spot ini juga terus berinteraksi dengan badai dan pusaran-pusaran kecil di atmosfer Jupiter. Meskipun ukurannya makin menyusut, badai ini tetap bertahan dengan menyerap energi dari sistem cuaca lain di sekitarnya, dan Great Red Spot masih tetap menjadi salah satu badai paling kuat di tata surya. Salah satu ciri khas Great Red Spot adalah warna merahnya yang mencolok. Asal-usul warna ini masih menjadi misteri. Beberapa teori mencoba menjelaskan fenomena ini, salah satunya adalah reaksi kimia di atmosfer Jupiter. Studi menunjukkan bahwa warna merah berasal dari senyawa yang terbentuk akibat interaksi gas di atmosfer dengan radiasi ultraviolet atau sinar kosmik. Penelitian laboratorium yang dilakukan oleh ilmuwan di Goddard Space Flight Center menunjukkan bahwa amonium hidrosulfida mengalami perubahan kimia ketika terkena radiasi, menghasilkan senyawa baru yang berkontribusi pada warna badai ini. Kemungkinan lain adalah partikel-partikel kecil yang tersuspensi di atmosfer Jupiter. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa awan di lapisan atas atmosfer terdiri dari amonia, amonium hidrosulfida, dan air. Meskipun komposisi pasti yang menghasilkan warna merah belum sepenuhnya teridentifikasi. Senyawa-senyawa ini hanya menyusun sebagian kecil dari atmosfer Jupiter. Eksperimen laboratorium menunjukkan bahwa radiasi ultraviolet dan partikel bermuatan mengubah senyawa ini menjadi zat berwarna kemerahan. Reaksi ini terjadi di lapisan awan Jupiter yang kemudian memberi warna khas pada badai raksasanya. Warna Great Red Spot tidak selalu tetap. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa warnanya mengalami perubahan dari merah terang menjadi lebih pucat atau bahkan oranye. Perubahan ini mengindikasikan bahwa faktor lingkungan seperti intensitas radiasi matahari dan interaksi dengan gas lain di atmosfer mempengaruhi proses kimia yang terjadi di badai ini. Jika tren penyusutan terus berlanjut, Great Red Spot di Jupiter bisa saja menghilang dalam beberapa dekade mendatang. Namun, belum diketahui secara pasti apakah badai ini akan benar-benar punah atau hanya bertransformasi menjadi badai yang lebih kecil. Jika Great Red Spot menghilang, tidak menutup kemungkinan juga bahwa badai serupa akan terbentuk kembali di lokasi yang sama atau di bagian lain planet ini. Hingga kini, para ilmuwan terus memantau perkembangan Great Red Spot menggunakan teleskop di bumi, serta wahana antariksa yang masih aktif seperti Hubble Space Telescope dan Juno Spacecraft. Misi luar angkasa di masa depan mungkin akan membawa instrumen yang lebih canggih untuk mempelajari atmosfer Jupiter dengan lebih detail. Bisa saja para ilmuwan di masa mendatang dapat menciptakan probe khusus yang dapat menjelajah langsung planet Jupiter untuk mengumpulkan data dalam badai, seperti probe yang telah dikirim ke planet Mars. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment the Earth is where we make our stand.